Setiap orang, setiap lembaga saya rasa punya kelebihan kelemahan masing-masing yang itu kalau disinergikan maka bisa jadi menguatkan kedua belah pihak. Jadi kita menjadi indikator Ya. Akprin berhasil membina perguruan tinggi swasta di Jogja sehingga menaikkan klaster penelitiannya yang dulu Pratama menjadi Madya, yang Madya menjadi utama. Preview. Hai Sobat RU Pod, selamat datang kembali di Akprin University Podcast. Ini merupakan program podcast rutin kami gitu ya di Akprin University dan mengundang narasumber dari berbagai unit kerja dan juga mahasiswa dari dosen tenaga kependidikan, semuanya kita undang pokoknya Sobat EU gitu ya untuk memperbincangkan prestasi gitu ya, program-program kuliah dan segala hal yang pokoknya terkait dengan Akprin University. Dan episode kali ini istimewa sekali karena kita kedatangan tamu yang istimewa yang kayaknya baru pertama kali masuk ke EU Pod nih Sobat EU. Ada Rektor Akprin University Bapak Dr. Edi Sutanta STMkom. Selamat pagi Bapak. Pagi Sobat EU semuanya, Mbak Sila terima kasih undangannya. Ya, apa kabar Bapak hari ini? Saya sehat. Sehat Seminggu alhamdulillah. saya ini sehat, 1 tahun ini sehat, alhamdulillah. Iya, kayaknya saya belum pernah melihat Bapak cuti sakit. Jangan sampai ya Bapak ya. Jangan sampai. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah berkenan hadir di EU Pod. Juga selamat pagi kami ucapkan kepada Wakil Rektor 3 Akprin University Bapak Dr. Samuel Kristiana STMC. Bapak selamat datang. Baik, selamat pagi. Terima Selamat kasih. pagi. Apa kabar Dan Bapak? Baik semuanya, luar biasa Luar biasa. dan selalu sehat. Sehat selalu dan selalu Bahagia semangat. dan bahagiakan orang lain. Nah. Wah, luar Iya, iya, biasa. Kita sendiri bahagia, orang lain juga ikut bahagia ya Pak ya. Luar biasa. Sobat EU, kali ini kita mau ngebahas tentang prestasi yang baru-baru ini diraih oleh Akprin University, yaitu adalah juara 2 anugerah program Leapfrogging dari LLDQ Wilayah 5, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, kategori kerja sama Joint Resources. Wow, kita kasih tepuk tangan meriah dulu buat Akprin University. Ini merupakan penghargaan yang luar biasa sekali pastinya, menunjukkan prestasi Akprin University untuk bidang kerjasama begitu ya, karena memang saat ini program Leapfrogging LDQ Wilayah 5 memang mendorong perguruan tinggi melakukan percepatan peningkatan mutu melalui kolaborasi, kemudian inovasi antar lintas institusi pastinya, dan pada tahun ini merupakan prestasi yang luar biasa. Akprin University mendapatkan juara 2 untuk kategori kerjasama Joint Resources, Cluster Universitas, institut dan perguruan tinggi swasta, yang pastinya merupakan kebanggaan tersendiri untuk Akprin University Bapak. Ya, gimana perasaannya Pak mendapatkan prestasi ini? Bahagia, senang karena ini menunjukkan ya salah satu bukti kinerja kita, terbaik kita, khususnya di bidang kerjasama. Luar biasa, apalagi juga di bidang kerjasama dibawahi oleh Pak Sam begitu ya, yang merupakan prestasi luar biasa sekali. Selamat Bapak. Terima kasih, saya mendapat tugas dari Pak Rektor untuk membantu beliau di bidang 3, ada riset, pengembangan usaha dan kerjasama. Ini kalau tadi luar biasa, kalau saya kesannya tidak menyangka gitu. Wah, nggak nyangka ya Pak ya dapat Siap. penghargaan seperti ini. Dan ini kayaknya penghargaan kedua di tahun tahun lalu 2024 dari Kemendikbudristek Bapak ya, mendapatkan gold winner. Iya. Ya. Gitu ya kan Pak? Kemarin kita dapat gold winner untuk Pendamping terbaik. akselerasi. Oh ya, betul. Akselerasi skor Sinta terbaik tertinggi di wilayah barat. Kemudian yang kedua, kebetulan juga sebagai pendamping Terbaik. Terbaik. Kosa Bangsa. Wah, luar biasa. Kosa Bangsa, program kolaborasi sosial membangun bangsa dari Kemendikbudristek Bapak ya, dengan program membangun masyarakat begitu, dengan nanti kita akan bahas lebih rinci begitu ya programnya apa saja yang sudah dijalankan begitu. Tapi mungkin sebelum ke poin tersebut gitu ya tentang keberhasilan kampus ini di prestasi yang sangat membanggakan ini, kita pengen tahu lebih dalam gitu ya tentang kegiatan sehari-hari seorang Pak Rektor, seorang WR3 itu ngapain aja. Kalau kita ngelihat mungkin sehari-hari rapat gitu ya, ataupun mungkin ada pidato dari satu tempat ke tempat yang lain. Pak Rektor ini kesibukannya apa selain bekerja di Akprin University? Apakah healing juga Bapak? Nonton konser juga mungkin seperti Ibu? Iya, karena ada amanah gitu ya, ada amanah sebagai rektor ya, mau nggak mau kita menjalankan tugas penunjang namanya, administrasi dan layanannya begitu. Tapi kemudian karena saya juga sebagai dosen, berarti wajib mengajar, meneliti, pengabdian.
healing ada juga sesekali 2 kali gitu. Minggu kemarin kita nemuin Pak Kris di mana Pak Kris? Alas Bendo. Di Alas Bendo. Alas Bendo. Nembak gitu. Ya, jadi imbang lah kira-kira begitu. Betul. Oke. Jadi work life balance-nya dapat juga nih Sobat EYU. Jadi kalau kita melihat Pak Rektor itu kesibukannya sehari-hari di kampus begitu ya, sampai sore, malam mungkin masih juga mengerjakan kegiatan pengabdian juga ya Bapak, penelitian juga, ternyata ikut nembak Pak Sam juga. Dan kalau nggak salah juga Kosa Bangsa termasuk healing juga ya Pak ya, karena kita ke desa-desa yang juga termasuk indah untuk dikunjungi. Iya. Seperti yang Bapak sedang jalankan sekarang di Desa Wisata Tinalah Alam Iya, ya Pak ya. kebetulan objek-objek kegiatan PKM Kosa Bangsa itu semuanya menarik begitu, indah, alami gitu. Jadi ya sekaligus kesempatan untuk healing kita semuanya. Betul, gitu. betul, luar biasa. Kalau Pak Sam healingnya Waduh. nembak ya Pak ya. Iya. Healing itu sebenarnya kan balancing untuk physical and skill ya. Jadi kalau kita ingin sehat, tidak hanya tubuh saja, Betul. tetapi psiko, perasaan, wah ini. Kalau tidak kita mungkin merasa stres dan tertekan. Betul, gitu. betul. Ya, seperti Pak Rektor kegiatannya datang lalu kita menangani mahasiswa bersama Warek 1, kemudian dengan dosen-dosen untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Kemudian ada 3 direktorat yang harus di-hire Ya. dan semuanya harus balance. Nah kalau kita secara pribadi tidak healing ya, acara untuk keluarga hampir tidak ada ya. Betul, Satu untuk keluarga, yang kedua juga untuk kegiatan lain di luar akademis tapi menunjang ke akademis ya, yaitu di kegiatan kewirausahaan kalau saya ya, mengembangkan ilmu-ilmu bela negara kepada mahasiswa dan juga UKM yang berkaitan begitu. Ada Menwa, ada Satmabara, ada Pramuka. Wow, luar Sebentar lagi biasa. ada sosial community untuk mahasiswa. Ini cita-cita dari bidang 1 yang berkaitan dengan bidang 3, mempersiapkan relawan yang dari universitas. Ya, ini yang Keren kita belum sekali. ada. Nah, yang utama satu pasti mobilitas tinggi, harus senang nyetir, baik di Iya. daratan atau di non daratan. Kemudian masuk keluar hutan atau jingle sport, nah seperti itu, ya, baru nembak. Jadi seperti itu. Nah, healing bersama mahasiswa ya keluar masuk UKM saja itu, sering bercanda di bawah gitu. Kalau di atas terlalu sudah terlalu greget itu ya. Ke bawah untuk healing di ruangan-ruangan mahasiswa begitu. Ya, luar biasa. Senang sekali bisa deket. Nah itu masak bareng juga dengan mahasiswa. Kalau Sabtu pagi jam 5 itu Menwa kan latihan. Nah mereka latihan, yang dipegang pertama kali saya ngelatih antara 3-4 minggu, sebulan, kemudian dilanjutkan oleh adik-adik kolat ya, komando latihan. Saya masak. Memasakkan calon resimen dan adik-adik semua, kan mereka kerja di lapangan ya, yang masak ada ya kita yang masak. Nah, Luar biasa. Minggunya nembaknya, jadi Senin sampai Sabtu dan Minggu ya di kampus, nggak ada di rumah. Luar biasa. Berarti waktu untuk keluarga kapan dong Pak? Ya itu diajak, kadang Minggu itu atau Sabtu itu begitu. Oke, tapi Pak WR3 ini berasa WR1 juga ya Pak ya, jadi banyak juga membantu bidang kemahasiswaan, banyak berperan di bidang kemahasiswaan juga. Iya, karena memang ada irisan bidang yang cukup dekat tuh. Kegiatan kerjasama melibatkan mahasiswa mau nggak mau menyangkut keduanya gitu. Betul, betul. Tapi terkait dengan program dari LDK ini, leapfrogging ini, Bapak apakah ada kerjasama juga? Jadi nggak cuma pimpinan yang kerja, nggak cuma dosen yang kerja, tapi juga ada unit-unit kerja terkait yang mendukung akhirnya Clean University mendapatkan prestasi ini, Pak. Iya, jadi leapfrogging itu kerjasama antar perguruan tinggi swasta, Betul. DIY. Kita sudah ikut terlibat dalam penandatanganan 100 naskah kerjasama antar perguruan tinggi swasta DIY. Kemudian setelah naskah ditandatangani, maka kemudian diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang bisa pendidikan, bisa pembelajaran, bisa penelitian, pengabdian. Yang mana untuk melaksanakan itu kan kita melibatkan unit terkait. Nah kalau di lapangan yang kerja ya dosen mahasiswa.
fakultas. Kemudian untuk memfasilitasi kita punya direktorat, namanya Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis. dan Kerjasama. Yang mana kemudian pelayanan fasilitasnya oleh direktorat itu. Nah, tapi kemudian sekali lagi pelaksanaan memang ini melibatkan semua unsur, sehingga penghargaan ini sebenarnya ya penghargaan Untuk bagi semuanya, Luar bagi biasa. keluarga besar Akprin. Luar biasa. Wow. Dan ini juga pastinya salah satu upaya untuk nantinya bisa mencapai target 5 prioritas program Akprin University Bapak ya. Boleh dikenalkan mungkin Pak ke Sobat EU? Ya, jadi untuk tahapan pertama Akprin University itu di tahun 2025-2029. Target akhirnya nanti adalah Jenana Dharma Ekosistem, di mana itu ujungnya adalah Akprin sebagai mitra industri. Nah, untuk 5 tahun awal ini kita sedang menetapkan dasar-dasar untuk tahapan berikutnya, di mana di sana kita tetapkan 5 program prioritas. Yang pertama, mau tidak mau kita harus mutu, harus menjamin mutu, karena itu core-nya pendidikan tinggi. Betul. Nah, mutu menjadi tidak bermakna, kurang bermakna kalau kemudian layanan kita kurang baik. Maka kemudian setelah mutu kita ikuti dengan layanan. Nah, yang berikutnya ini sekaligus transformasi dari institut menjadi universitas. Nah, kita memfokuskan pada kegiatan yang namanya hilirisasi riset, sehingga harapan nanti hasil-hasil penelitian dosen mahasiswa itu bisa diterapkan real di masyarakat, sekaligus bisa untuk sumber pendanaan baru selain dari mahasiswa. Luar biasa. Nah, yang keempat berikutnya adalah tracer study, karena apapun masukan yang sangat berarti itu berasal dari alumni, alumni kita. Dan yang terakhir, mau nggak mau, karena kita merupakan pendidikan tinggi yang membawa amanah untuk meningkatkan literasi masyarakat, maka kita juga punya program yang kelima, itu namanya perluasan akses untuk mahasiswa. Sehingga kemudian nanti diikuti dengan beberapa skema. Ada beasiswa dan sebagainya. Begitu. Luar biasa programnya Pak Rektor ini, semoga tercapai semua sampai nanti di 2029 Bapak ya, dan sudah mulai terlihat dengan prestasi yang diraih hingga saat ini. Luar biasa. Mungkin kita break sejenak ya Bapak, kita mungkin mau minum-minum dulu sebentar. Sobat EU, nanti ketemu lagi setelah segmen break sebentar lagi ya, kita ke segmen 2. Masih di EU Pod. Preview. Hai, masih di Akprin University Podcast atau EU Pod bersama dengan narasumber kita hari ini yang spesial sekali. Ada Bapak Rektor, Bapak Dr. Edi Sutanta, dan juga Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Samuel Kristiana. Masih semangat ya Pak ya? Masih. Luar biasa. Gimana perasaannya jadi narasumber podcast pertama kali ini Pak? Pak Kris dulu, Pak Kris. Apakah ada rasa deg-degan juga Pak seperti narsum yang lainnya atau biasa aja? Kayaknya ada deh. Pak Rektor bisa deg-degan juga. Saya seperti Yana Kalista dulu ya. Ya. Jangan jadi penyiar di situ tuh. Bapak luar biasa dulu jadi penyiar di Istakalisa, kemudian juga pembina Satmabara, pembina Menwa, Aero Modeling ya Pak ya. Luar biasa banget. Aktif banget dulu berarti ya Pak ya waktu zaman kuliah di sini. Dulu, sekarang nggak boleh sama Pak Rektor. Nggak boleh. Sekarang harus sendiko dahulu sama Pak Rektor ya Sobat EU. Tapi by the way Pak Rektor dan WR 3 merupakan alumni Akprin University ya Pak ya? Iya. Bapak alumni MIK. 90 MITK. Pak Kris nggak tahu angkatan? Saya 89. Iya, kakak saya berarti ya. Saya baru mau lahir. Oke, berarti di angkatan 90, 89. Berarti Pak Sam adalah seniornya Pak Rektor sebetulnya. Tapi Dulu, sekarang saya juga. ya luar biasa sekali dan tetap mengabdi untuk Akprin University. Kenapa sih Pak? Kenapa nggak terus melanglang buana keluar kota, luar negeri gitu? Kenapa memilih Akprin University untuk Bapak kembali mengabdi? Saya nggak tahu ya, saya ngalir saja begitu. Jadi pada saat lulus, masanya menjelang dulu namanya krisis moneter. Dan situasinya memang tidak mudah gitu, maka kemudian saya nyoba ngelamar juga ke Akprin. Ngelamar ke Akprin dan
setelah surat panggilan terlambat saya memberanikan diri masuk, dan akhirnya sejak saat itu ya sudah saya bergabung di Akprin sampai saat ini. Awalnya sebenarnya juga nggak yakin dengan apa ya jenis pekerjaan ini, tapi lama-lama saya pikir ya harus dinikmatin, begitu. Akhirnya menikmati sampai sekarang. Betul, luar biasa. Tapi menyangka akan jadi rektor nggak, Pak? Tidak. Dulu, oh tidak? Tidak. Oh. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Ya. Tapi saat ini sudah jadi rektor, ada perasaan yang pastinya bangga, tapi juga campur aduk dengan tanggung jawab yang luar biasa ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi karena ini alma mater saya begitu, maka mau nggak mau saya harus ya berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan alma mater saya begitu. Luar biasa, kita punya rektor terbaik ya yang selalu mengabdi untuk Akprin University, yang juga sudah meraih banyak sekali prestasi di periode beliau. Kalau Pak Sam ini wakil rektor 3 juga alumni Akprin University angkatan 89 yang sebetulnya dulu ditawari untuk mengajar di kampus negeri ya Bapak ya, tapi memilih di Akprin University. Jawabannya karena ingin kembali mengabdi ke alma mater. Selain itu waktu mau lulus juga dulu saya pernah magang di PT Pura Padutama. Sebenarnya di sana suruh langsung kerja di sana juga, tetapi kembali kampus juga. Yang ketiga waktu pengabdian di Timur Timur. Waktu itu Abilio Siores gubernur itu juga memberi fasilitas mau ngajar di Universitas Timur Timur atau mau di RRI Timur Timur atau di Politeknik di sana atau mau jadi tentara di sana. Tapi akhirnya balik juga ke Akprin. Seperti ada yang menarik ya Pak ya ke Akprin. Buana itu sudah kami lakukan juga, tapi akhirnya kembali juga gitu. Berarti lah memang inilah tempatnya yang tempat kita tahu mengakhiri pengabdian yang harus tercurah totalitas ya. Ya terakhir juga kita sudah mau di hire di Devhan juga, jadi dosen juga di Dewan sana, tapi ya beliau memanggil saya harus pulang ya. Saya pulang kembali ke Akprin. Ya memang muaranya di sini sepertinya. Betul, betul. Luar biasa. Kita beruntung sekali Sobat EU ya punya pimpinan yang sangat-sangat bekerja dengan hati. Karena tidak semua pimpinan bekerja dengan hati ya Bapak ya. Sehingga apapun program yang dijalankan itu sangat ngena gitu. Tim saya di belakang cie-cie, wah. Sebuah himbauan nih gitu ya untuk bekerja dengan hati. Tadi kita sudah bahas Bapak di segmen 1 tentang 5 program prioritas Akprin University yang mana ada mutu, layanan, hilirisasi riset, research study, dan juga perluasan akses maba yang sampai detik ini juga masih dijalankan dengan begitu signifikannya begitu ya. Tapi terkait dengan 5 program prioritas tersebut pastinya beririsan juga dengan kebijakan Akprin University ya Bapak ya. Kenapa ada 5 program prioritas itu dan kebijakan apa yang juga dibentuk dan dijalankan, mungkin boleh di-share Bapak? Iya, mungkin saya spesifik ke kerjasama mungkin gitu ya. Oke. Jadi dalam rangka untuk menjalankan 5 program prioritas, maka terkait kerjasama kita punya beberapa apa ya kebijakan begitu. Jadi yang pertama adalah mau nggak mau kerjasama yang kita lakukan ini harus mendukung 5 program tadi. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua, karena kita sebuah lembaga perguruan tinggi, maka nanti kerjasama itu juga harus mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, mau nggak mau gitu. Nah yang berikutnya adalah dalam rangka untuk menumbuhkan, mengembangkan institusi ini agar kemudian segala sesuatunya tidak bergantung sepenuhnya pada mahasiswa, maka kemudian harapannya kerjasama itu mendukung proses hilirisasi riset yang kemudian hasil riset itu bisa diterapkan kepada mitra masyarakat, baik industri maupun ya masyarakat umum. Sedemikian nanti harapannya keberadaan Akprin ini bisa betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya oleh mahasiswa dan sivitas akademika. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama ini juga dalam rangka untuk perluasan akses pendidikan tinggi. Jadi kita bekerja sama dengan mitra, terutama industri, itu juga dalam rangka untuk memberikan akses yang lebih luas agar mereka bisa mengikuti perkuliahan secara fleksibel. Nah itu saya rasa yang kita tetapkan terkait dengan bidang kerjasama dalam rangka mendukung 5 program prioritas universitas. Begitu.
luar biasa. Tapi juga ada unit kerja terkait yang mendukung untuk keberlanjutan kebijakan yang dijalankan ya Pak ya. Ya. Seperti ada SPMR mungkin juga ya Pak yang menjamin mutunya juga tetap harus baik, standarisasinya juga, dan unit kerja lain. Tapi pusing nggak sih Pak ngurusin banyak kebijakan seperti itu? Pusingnya dibagi ya, pusingnya dibagi. Kerja sama-sama prinsipnya Bapak. Iya, jadi kalau semenjak kita berubah menjadi universitas, maka kita mencoba mengelola lembaga ini secara lebih dalam bentuk profesional, di mana yang urusan akademik itu tanggung jawabnya rektor, yang non akademik dalam bentuk kegiatan pendukung itu oleh direktorat yang dikoordinir oleh WR. Jadi kami rektor fokus ke para dekan, ketua sekolah pasca, ketua program pendidikan vokasi dan prodi-prodi dalam rangka menjamin mutu dan penjamin mutu di prodi. Kemudian yang lainnya unit supportnya oleh teman-teman WR begitu. Oke, luar biasa. Juga termasuk tugas Bapak untuk tadi memastikan perluasan akses maba kerjasama dengan para prodi, kemudian pendidikan program vokasi, begitu ya Pak ya, untuk mutunya, kemudian untuk akreditasinya supaya selalu baik. Bahkan kalau saat ini sudah ada 2 prodi yang unggul ya Bapak ya, statistika dan lingkungan. Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Nanti kita menyusul. Mencoba untuk informatika. Ya, menyusul prodinya Bapak informatika. Nanti bergantian elektro abis itu ya Pak ya. Oke, terkait dengan direktorat yang Bapak bimbing begitu DI2BK, Bapak mungkin boleh disampaikan apa saja implementasi kerjasama yang sudah dijalankan sehingga mendukung ataupun mencapai indikator untuk program leapfrogging ini Bapak? Oh iya. Ya, di bidang 3 sebenarnya selain DI2BK juga ada direktorat lain ya, 2 yang lain. Yang pertama itu DP2M. Oh iya. Direktur penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian DI2BK itu, kemudian Direktorat Akrim Teknopark. Ya. Jadi sesuai dengan tupoksinya di bidang 3 itu ada di penelitian atau riset, kemudian pengembangan usaha dan kerjasama. Nah, 3-nya itu berkaitan di LEAP program. LEAP program yang diadakan program dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta ini sangat menyentuh di bidang 3 kita. Itu dari hilirisasi penelitian tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor, itu ada yang lari ke arah masyarakat. Nah, itu menjadi hasil penelitian yang dikembangkan untuk diabdikan ke masyarakat. Itu atau Jana Dharma. Kemudian di LEAP program ini yang disentuh juga bukan hanya melulu kerjasama, tapi dari efek kerjasama ini harus nyata. Ini cerita dari Pak Kepala Lembaga. Ini memang demikian. Nah, jadi kami tidak menyangka kalau kita bisa sampai di peringkat 2 untuk ini. Nah, yang pertama program-program yang mendukung ke arah LEAP program itu dikerjasama. Kerjasama itu sebenarnya yang kelihatan mata itu kegiatannya adalah redaksional, bikin MOU, bikin MOE, bikin EI. Nah, tetapi harus disertai dengan realisasi yang berdasarkan 3 hal tadi. Penelitian dosen yang dihasilkan dengan mahasiswa itu dihilirisasi menjadi outcome untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Ada yang ke publikasi, jurnal, ada yang ke arah pengabdian tadi, juga ada yang diminta dari luar untuk diabdikan. Karena kita juga kerjasama dengan beberapa tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Kalurahan ya, kita dengan Nayan Toko itu sudah sangat erat, sehingga permintaan hasil penelitian yang banyaknya itu adalah hasil teknologi yang diciptakan atau dikembangkan oleh Universitas Akpren Indonesia itu diterapkan di sana. Nah, LEAP program ini kan intinya kerjasama perguruan tinggi di satu kopertis kalau dulu ya, sekarang ada di satu LLDikti atau satu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ada kerjasama
untuk dosen, untuk keperluan mahasiswa, dan juga dalam penelitian pengembangan yang lain. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang sangat signifikan, yang mungkin kemarin dalam verifikasi itu mendongkrak di dalam penilaian pencapaian award ini. Yang pertama adalah indikator kegiatan dosen itu dari lead program bisa meningkat 60%. Ya. Karena di sana dosen harus lebih bergerak, karena dari hasil kerjasama, ya, terutama di kerjasama antar perguruan tinggi yang sangat kelihatan itu ada di program Kosa Bangsa. Nah, Kosa Bangsa itu kita mulai tahun 2022 akhir. Nah, itu saya pertama kali itu kelinci percobaan di Ngawu Pelayan itu. Hanya satu kelompok saja. Hanya satu kelompok dosen, dan kita dulu masih klasternya itu madya. Dan klaster kan ada binaan, ada pratama, ada madya, ada utama, kemudian ada mandiri. Nah, kita saat ini dipimpin oleh Pak Rektor itu sudah mencapai ke utama. Tepuk tangan. Berarti peringkat kedua ya Pak ya? Sebelum mandiri. Sebelum mandiri. Nah, kemudian di bawahnya itu utama. Nah, di bawahnya utama ada madya. Nah, pada saat kita masih madya, Kosa Bangsa saya dibimbing oleh Universitas 11 Maret Surakarta sebagai perguruan tinggi pendamping kita. Nah, 1 tahun itu kemudian kita naik klaster utama, akhirnya harus kerjasama dengan perguruan tinggi swasta menjadi pelaksana program Kosa Bangsa. Jadi Kosa Bangsa itu ada pendamping, ada pelaksana, ada masyarakat. Nah, sehingga kita mencari teman, mencari perguruan tinggi lain untuk melaksanakan program Kosa Bangsa itu. Nah, di tahun kedua, ini kita sudah membimbing 3 perguruan tinggi saja waktu itu ya. Ada Stipram, ada UGK, Universitas Gunung Kidul, dan yang dulu STTL sekarang menjadi Institut Teknologi Yogyakarta ya. Nah, itu saja. Kemudian di tahun ketiga kita sudah membimbing 6 perguruan tinggi lain. Kemudian di tahun keempat kita semuanya berjumlah menjadi 9 perguruan tinggi di Jogja. Luar biasa. Nah, kemudian dari 9 perguruan tinggi yang sudah bersama dengan kita itu juga mereka sudah naik klasternya. Jadi kita menjadi indikator. Aprin berhasil membina perguruan tinggi swasta di Jogja sehingga menaikkan klaster penelitiannya yang dulu pratama menjadi madya, yang madya menjadi utama. Nah, itu masuk kriteria penilaian kita sebenarnya. Yang sebenarnya tidak saya tahu, yang tidak dinyana-nyana pada zaman itu. Menjadi penilaian yang sangat bagus ya, seperti saudara kita di Amigo itu dulu masih madya, sekarang sudah utama. Dan mereka nanti juga harus wajib mendampingi perguruan tinggi yang lain juga, sehingga tidak hanya Aprin saja dan Universitas Gajah Mada saja. Jadi pada waktu verifikasi kemarin yang menjadi perguruan tinggi atau universitas yang menjadi pendamping program Kosa Bangsa di tahun 2025 ini hanya 2, hanya Universitas Gajah Mada dan Universitas Aprin Indonesia. Wah, keren sekali. Nah, dari indikator itu sebenarnya klaster perguruan tinggi lain sudah naik. Yang berikutnya adalah klaster dari hasil penelitian dan abdimas. Nah, itu karena Kosa Bangsa itu mempunyai outcome. Satu, programnya kan membangun sosialisasi kebangsaan ke masyarakat itu, tapi harus ditulis di dalam publikasi atau jurnal, itu wajib luarannya. Kemudian harus masuk di publikasi news atau pemberitaan baik tercetak maupun elektronik. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa ke buku, ada yang masuk ke buku, kemudian masuk conference, ya. Kemudian yang terakhir itu ke arah
HKI. sosialisasi. HKI. Ya, HKI ada, paten ada, kemudian publikasi kosa bangsa akhir yang dilakukan secara nasional. Hasil-hasil kosa bangsa itu dipamerkan di sebuah pertemuan besar secara nasional. Nah, kita juga Pak Rektor sendiri juga berangkat Partisipasi ya Pak ya kemarin. Iya, saya tidak Diundang. diajak. Terakhir kemarin di Makassar. Di Makassar. Iya. Nah, itu publikasinya segitu banyak, sehingga dari HKI paten jurnal itu akan menaikkan skor Sinta bagi dosen-dosen yang mengikuti, baik dosen-dosen pendamping maupun dosen-dosen pelaksana. Dan kerjasama untuk bikin jurnal bareng. Nah, itu Pak Kalem sangat senang sekali nih. Hasil dari leapfrogging ini di Kosa Bangsa sangat kelihatan karena dosen beda perguruan tinggi tapi bisa kerja bareng untuk mengerjakan satu hal bareng begitu. Nah, dari Kosa Bangsa kedua itu hasil outcome tadi dari jurnal, buku dan juga konferen itu mendongkrak skor Sinta itu sangat signifikan dari Akpren sendiri dan juga perguruan tinggi yang didampingi atau pelaksana. Akhirnya Pak Rektor menyabet gelar itu tadi Gold Winner akselerasi skor Sinta. Skor Sinta tertinggi. Dekat Pak Krisan. Keren. Nah, itu pencapaian yang ketiga. Nah, kemudian dari teman-teman perguruan tinggi pelaksana itu pencapaiannya sangat luar biasa juga, skornya juga ikut terangkat, itu publikasinya juga ikut terangkat. Nah, terus efeknya itu jurnal-jurnal di perguruan tinggi itu jadi hidup. Betul. Nah, itu penilaian juga gara-gara Kosa Bangsa, jurnal-jurnal itu bisa naik tingkat, terus masuk didaftarkan, bisa masuk ke Sinta, karena ada yang belum terdaftar ya, belum terregistrasi ke Sinta, akhirnya kita juga mengalami kenaikan di tahun ketiga. Ada 5 peringkat jurnal kita yang naik tingkat ke Sinta 5. Luar biasa sekali. Jadi dampaknya kemana-mana ya Pak, ada efek dominonya dari satu program. Ada dampak untuk masyarakat. Itu kan dampak untuk perguruan tinggi karena ada program. Untuk masyarakat ini sebenarnya menghidupkan kegiatan masyarakat, penaikan sumber daya ekonomi, dan juga penaikan administrasi. Governor terendah yaitu di kalurahan. Karena kerjasama itu terbawah ke pemerintahan di kalurahan. Nah, sehingga yang istimewa dari Akpren dan yang dibimbing oleh Akpren, Kosa Bangsa ini menghasilkan teknologi tepat guna, bukan high end technology, tapi justru teknologi yang sesuai dengan keperuntukan dan kekuatan masyarakat, tapi menaikkan pendapatan, menaikkan kegiatan di tingkat kalurahan. Nanti saya pengen bahas lebih dalam itu, boleh ya Pak, nanti di segmen 3 terkait apa saja program yang sudah diimplementasikan di masyarakat, kemudian juga saya dengar-dengar juga desa wisata di beberapa wilayah meningkat, begitu ya, partisipasi dari seluruh masyarakat di daerah sekitarnya, juga kerjasama yang semakin erat dengan banyak institusi. Masih ada di segmen 3, nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Akpren University Podcast. Preview. Ya, terima kasih Sobat EU masih menyimak segmen 1, 2 hingga saat ini segmen 3 di Akpren University Podcast. Terima kasih banyak atensinya yang dari tadi sudah menyimak topik kita hari ini mengenai prestasi Akpren University yang meraih juara 2 begitu ya untuk program leapfrogging dari LLDikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi apa itu leapfrogging sudah dibahas, kemudian program apa yang sudah dijalankan juga sudah dibahas, dan kita akan bahas lebih detail lagi begitu di segmen 3 terkait dengan program-program yang sudah dijalankan, yaitu Kosa Bangsa dan juga desa-desa mana saja yang sudah dikembangkan oleh Akpren University. Karena bangga banget pastinya ya, Akpren University mengabdi untuk DIY, luar biasa sekali. Karena besok mau ada tagline baru Pak, Akpren mengabdi. Luar biasa kan Pak, nanti kita bikin platform terbarunya, nanti Mas Wahyu yang bikin IG-nya yang baru ya. Oke, kalau tadi Pak Sam sudah menyinggung tentang program Kosa Bangsa namun belum secara terperinci, namun sebelum ke sana mungkin Pak hasil konkretnya begitu ya dari program leapfrogging ini apa saja menurut Pak Rektor yang sudah muncul di permukaan, sudah kelihatan gitu Pak? Iya, sebetulnya entah ada leapfrogging atau tidak, sebenarnya desain kita sudah sangat aktif
Ya. selama ini. Cuman kemudian karena ada program leapfrogging, maka kegiatan-kegiatan itu terdokumentasi dengan lebih baik. Yang kemudian nanti bisa meningkatkan kinerja lembaga. Nah, di antaranya ya kalau di bidang pendidikan misalnya, dosen kita sebenarnya cukup aktif terlibat dalam proses pembelajaran di beberapa kampus. Cuman mungkin memang selama ini dalam bentuk sembunyi-sembunyi. Tapi kemudian dengan program leapfrogging ini justru diformalkan. Sedemikian harapannya nanti apa yang dikerjakan itu menjadi sebuah rekognisi bagi lembaga dan bagi yang bersangkutan. Kemudian juga menjadi narasumber kegiatan, saya rasa dosen kita sangat sering. Kemudian dalam acara-acara pelatihan, workshop, seminar, saya rasa juga cukup sering aktif begitu. Yang paling banyak mungkin asesor BKD. Dosen kita banyak terlibat di banyak perguruan tinggi gitu. Kemudian yang lainnya terkait dengan penggunaan lab. Beberapa lab kita juga dipakai untuk kegiatan pendidikan pelatihan untuk mahasiswa perguruan tinggi mitra kita. Gitu. Termasuk juga dengan masyarakat, kelompok masyarakat yang kegiatannya dilakukan di lab kita. Yang lainnya reviewer jurnal, editor jurnal, saya rasa juga cukup banyak. Nah, yang kemudian berikutnya adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan PKM, khususnya Kosa Bangsa dan sebagainya, nanti mungkin biar Pak Sam gitu. Tapi intinya adalah kolaborasi ini menurut saya menjadi salah satu kunci ketika kita menghadapi situasi yang berubah sangat dinamis. Setiap orang, setiap lembaga saya rasa punya kelebihan kelemahan masing-masing, yang itu kalau disinergikan maka bisa jadi menguatkan kedua belah pihak. Nah, itu yang kita coba kuatkan. Saya sendiri dulu sukanya penelitian, tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata sekarang ya penelitian ya pengabdian, harus dua-duanya begitu. PKM saya misalnya di berapa? 2 tahun, 3 tahun terakhir lah. Kosa Bangsa saya mulai di tahun 2023 dengan kampus sebelah begitu. Pelaksana kebetulan mendapat 2 penghargaan pada saat itu. Kemudian berikutnya sejak itu kemudian kita dapat 2 award tadi. Kemudian lokasinya pada saat itu di daerah Pegunungan Menoreh, di Banjar Asri. Di Banjar Asri, halo warga Banjar Asri. Iya, sekaligus saat itu kemudian kita ikutin dengan nanam pohon 5.000 pohon. Ya, 5.000 pohon. Itu di lokasi itu. Dan berikutnya di Pringgolayan, ini skemanya PMM, pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Di tahun ini di Tuksono PMM juga, pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Ini luar biasa luarannya, jadi tim ini bisa menghasilkan, catatan saya ada 14 berita artikel, 5 hak cipta. Dan masing-masing akhirnya punya akun Google Scholar yang aktif kira itu. Kemudian di tahun ini kami juga mendampingi Kosa Bangsa di Desa Wisata Tinala. Tinala. Pegunungan Menoreh juga. Yang PMM di Tuksono. Jadi proses itu ternyata membawa saya akhirnya selain penelitian ternyata PKM itu juga mengasihkan gitu. Tadi di awal sekaligus healing gitu ya, karena kita ketemu dengan banyak mitra dan situasinya berubah-ubah. Itu menjadi salah satu menurut saya ya memotivasi saya untuk kemudian ternyata dunia pendidikan itu pas bagi saya. Nah, kira-kira begitu. Yang awalnya ragu begitu Pak ya, sekarang akhirnya bisa menikmati. Iya, betul. Tapi apakah direncanakan Pak Kosa Bangsa? Kayaknya kalau di program Bapak semua fokusnya di Kulon Progo, karena Bapak asli Kulon Progo, Sobat EYU. Enggak juga, beliau dibantu juga. Jangan Pak? Oh ada ya Pak ya, tapi banyaknya Kulon Progo kayaknya sih Pak. Iya, saya sempat mendampingi di ini Pak, di Selaharjo juga. Baik. Dengan Stipram di Selaharjo tahun 2024. Ya, jadi sekalipun Kulon Progo tapi
nggak hanya Kulon Progo. Ya. Jadi putra daerah Kulon Progo mengabdi untuk Kulon Progo, tapi juga untuk daerah lain ya Pak ya, tetap juga membantu. Luar biasa sekali Pak Rektor. Jadi dari program-program yang dijalankan, implementasi yang jelas dan terverifikasi begitu ya Pak ya. Jadi data-datanya ada dan juga sangat membantu para dosen untuk nantinya bisa mengulas kembali program yang sudah dijalankan, kemudian beban kinerja dosen bisa memenuhi Bapak ya dari program penelitian, pengabdian, karena memang cukup aktif sekali, apalagi dosen-dosen Upgrade University. Kalau di brosur mungkin munculnya dosen berpengalaman, ternyata memang berpengalaman dan berkualitas Bapak ya. Jadi mereka menjadi reviewer, menjadi asesor BKD. Jadi kalau mungkin Sobat EU belum paham begitu BKD itu apa, jadi dosen-dosen itu selalu dinilai setiap semesternya begitu ya Pak ya. Kayak mungkin mahasiswa dinilai dari UTS UAS-nya, kemudian praktikum dan lain sebagainya. Kalau dosen dari Tridharmanya Bapak ya, jadi dari pendidikannya, penelitiannya, pengabdiannya. Ada IPS, IPK, dosen ada BKD, ada IPKD di Akprin. Ya, seperti itu Sobat EU ya. Dan untuk kinerja dosen sendiri di Akprin cukup bagus sekali, makanya dapat 2 penghargaan tadi ya Bapak ya, untuk Gold Winner Akselerasi Skor Sinta dan juga pendamping terbaik untuk wilayah Barat ya Pak ya, untuk Kosa Bangsa 2024. Ya, luar biasa sekali. Pak Sam, saya pengen tahu lebih detail program-program yang sudah dijalankan untuk Kosa Bangsa. Atau mungkin boleh dikenalkan dulu ya, kali mungkin ada yang belum jelas tentang Kosa Bangsa itu apa Pak Sam? Baik, singkatannya apa Mbak tadi? Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa. Iya. Itu kenapa disebut Kosa Bangsa, sebenarnya sebuah akronim. Nah, akronim itu yang ditetapkan sendiri oleh Kementerian Riset Dikti. Nah, itu memang itu sebutannya, dan itu merupakan hibah pengabdian masyarakat yang diberikan kepada dosen-dosen seluruh Indonesia dengan syarat harus ada dosen pendamping dan dosen pelaksana dan dampak langsung kepada masyarakat, yaitu daerah 3T. Jadi syarat daerah yang akan digunakan untuk Kosa Bangsa itu memang harus 3T. Kemudian mempunyai mitra minimal 2. Mitra yang ada di kelurahan kan banyak sekali ya. Ada koperasi, ada KWT, ada Kapoktan, ada Darwis dan sebagainya. Nah, itu minimal 2 mitra itu untuk Kosa Bangsa. Nah, kemudian untuk meraih bisa menyabet Kosa Bangsa ini dari dosen-dosen pelaksana itu harus membuat proposal pada masa tertentu ke Kementerian Riset dan Dikti. Itu kemudian ada verifikasi, kemudian ada pengumuman, kemudian baru pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, kemudian di kesempatan pertama Universitas Akprin Indonesia kan ini menjadi pelaksana dengan pendamping dari UNS. Ya. Kemudian di tahun kedua kita sudah klaster utama sehingga mendampingi beberapa perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta dan luar Yogyakarta ternyata. Di daftar saya ada Amikom, kemudian Universitas Gunung Kidul, ada Stipram, kemudian ada ITDA, ada Universitas Widya Mataram, kemudian UMNU Kebumen, UMNU Kebumen, kemudian Unjani Yogyakarta, kemudian ITY. Nah, ini yang untuk Kosa Bangsa yang sudah kita jalani. Kemudian untuk realisasi lead program yang sangat signifikasi yaitu AKPN Bahtera ya. AKPN Bahtera itu menggunakan laboratorium komputer yang ada di Universitas Akprin Indonesia untuk melakukan kegiatan praktikum mereka dan untuk ujian akhir yang berbasis komputer. Nah, ini sudah dilakukan tahun pertama dan itu sesuai dengan harapan dari LL Dikti, memang itu yang betul-betul real. Nah, di situ ada MOU-nya antara rektor dan ketua di sana sudah dilakukan bersama-sama ya dari status perguruan tinggi. Kemudian MOU-nya itu dari kalau di sini wakil rektor 3, di sana ada wakil ketua bidang kerjasama, kemudian IA-nya itu antar prodi. Itu di sini yang melayani adalah dari laboratorium komputer di bawah
rekayasa sistem komputer. Nah itu betul-betul real dan ada hasilnya. Kemudian indikatornya apa yang antar perguruan tinggi yang khusus laboratorium tadi? Ya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk praktek dan tes, kemudian yang di-upgrade bisa melayani. Nah ini tadi dikatakan oleh Bapak Rektor di bidang 3 ada DI2BK, pengembangan usaha ini. Nah ada inputan di luar SPP mahasiswa. Ini juga ditanyakan berapa hasilnya gitu oleh verifikator itu. Ya kita ada standar untuk penggunaan SOP laboratorium. Nah, itu kita jawab apa adanya, bukti-buktinya dikumpulkan. Oh ternyata di-upgrade betul-betul reality untuk melakukan leapfrogging tadi. Itu yang di luar kosa bangsa. Nah detail kosa bangsa tadi selain kerjasama yang dilakukan oleh dosen, ternyata juga ada kerjasama laboratorium. Di Universitas Agri Indonesia itu laboratorium itu banyak yang arahnya teknik, sehingga untuk kosa bangsa yang akan memberikan peningkatan usaha di kalurahan itu ada pertanian, ada perkebunan, ada UMKM dan koperasi. Biasanya itu 4 itu yang menjadi bidang kita, ditambah untuk yang kelompok sadar wisata. Ya, semua di sana di situ. Untuk teknologi mesin jelas, peralatan-peralatan ya, untuk pertanian, perkebunan, kemudian perikanan juga. Kemudian untuk elektro, jurusan teknik elektro itu untuk otomatisasi dan juga energi terbarukan. Itu banyak digunakan di kosa bangsa. Kemudian untuk informatika, rekayasa, bisnis digital itu membantu di pemasarannya, menciptakan marketplace dan juga web untuk penjualan dari hasil daerah. Nah sehingga di kelurahan ini itu tidak hanya mandek di program kosa bangsa, tetapi juga di pasca kosa bangsa pun masih banyak yang konsultasi kembali ke Universitas Agri Indonesia. Ini yang menjadi kolaborasi sungguh-sungguh menjadi beberapa pertukaran informasi ke masyarakat secara langsung tentang teknologi tepat guna, kemudian perawatan alat teknologi tepat guna, dan tentang penjaringan mahasiswa baru. Nah, di situ akan ada imbasnya di daerah-daerah binaan kita, dan pelaksana itu bisa berkembang menjadi kerjasama yang lain juga. Nah, itulah dari leapfrogging, kemudian kosa bangsa akhirnya menjadi kerjasama dan terus menjadi bertambah. Kemudian sampai permintaan itu harus mengkaryakan dosen-dosen. Nah, di kesempatan terakhir kosa bangsa dan PKM kita bisa dikatakan sudah hampir kehabisan dosen. Jadi dari Pak Rektor itu menyiapkan dosen, jumlahnya berapa Pak dosen kita? 89. Sudah hampir habis semuanya. Ya, karena kosa bangsa PKM mempunyai syarat dosen supaya bisa menyambut hibah itu harus cintanya minimal sekian. Kemudian sudah mempunyai jabatannya apa. Nah dari sekian potensi yang ada di kita itu hampir semuanya terkuras habis gitu. Sedangkan dosen-dosen yang muda itu sudah langsung mengikuti. Nah itu tadi dampak dari leapfrogging itu sungguh terasa. Karena dari peningkatan cinta, kemudian peningkatan Java menjadi syarat untuk hibah-hibah itu, sehingga memacu dosen untuk lebih aktif, creativity, dan juga menaikkan kredibilitasnya untuk naik jabatan, sehingga bisa mengikuti program-program hibah dari Kementerian Riset Dikti. Nah ini secara detail kosa bangsa sampai dampaknya itu ada di dosen, ada di perguruan tinggi mitra, ada di masyarakat. Luar biasa. Nah, itu reality nyata. Begitu. Keren. Mungkin kita perlu bikin episode selanjutnya dengan judul Semua Karena Kosa Bangsa ya. Ya kan Pak, karena emang sebetulnya awalnya, bukan awalnya saja ya, mungkin kriteria atau indikator tadi untuk leapfrogging memang besarnya dari kosa bangsa ya Pak ya. Sangat menyumbang banyak skor dari kosa bangsa. Selain sebetulnya lebih dari itu, naik sedikit. Jadi kosa bangsa itu bagian dari kegiatan Dharma ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan di lembaga ini kan sudah mendeklar bahwa
diferensiasi misi kita sekarang Ya. itu pengabdian kepada masyarakat yang mana PKM-nya kan bisa jalan kalau penelitiannya jalan. Penelitian jalan, maka kemudian proses Dharma pertama pendidikan pembelajaran juga jalan, sehingga kemudian kita sepakati ngambil ujung titik akhirnya PKM, tapi sebetulnya imbasnya ya ke semua Dharma, kira-kira begitu. Gitu. Wah, luar biasa ya. Perlu banget nanti kita ada episode selanjutnya. Ya, mungkin itu. Semua Ya, karena kita kosa juga bangsa. Ya, mengucapkan terima kasih Iya, nih betul. teman-teman dari Gunung Kidul, ada Terbah, Wow. ada Kampung 7, Kampung 7. ada Bleberan, Sri Ketuk, ada Sidoarjo, kemudian ada di Wonogiri, di Manyaran, Ya. luar biasa. Kemudian di Bantul ada Sidoarjo, kemudian ada Pantai Samas, ya. Kemudian ada di Banguntapan, kemudian Kulon Progo, Kulon Progo, Tinalah, Suroloyo, Tuksono, Purbalingga, Pak. Kayak Pondokopo, kemudian Banjarsari, yang paling barat itu Kebumen, luar biasa. Kebumen itu untuk meningkatkan petani garam dan perkebunan serta pertanian lahan pasir. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga monitor semuanya. Nah, kita berikutnya mau menyasar ke arah gunung nih. Pantai-pantai sudah tersasar semua, padahal kita punya mitra yang namanya Taman Nasional Gunung Merapi. Dari lembaga itu sudah membuat kelompok-kelompok masyarakat yang peduli api, peduli hutan, dan juga kelestarian hutan. Itu sudah punya akte-akte untuk mendirikan kelompok masyarakat yang ada di Merapi. Nah, mungkin dari pantai kita akan ke gunung ya mudah-mudahan, karena TTG kita ya bisa merambah semuanya, baik TTG yang bisa digunakan langsung dan TTG yang bisa digunakan untuk ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kebencanaan. Nah, itu 2 podcast, Pak. 2 podcast lah. TTG dan Gorsa Bangsa ya, Pak ya. Iya, karena memang ternyata Akprin itu terkenal dengan TTG-nya Sobat EU ya, Pak ya. Jadi Akprin mengabdi dengan TTG yang ada. Nanti TTG apa aja kita simak di episode selanjutnya, Pak ya. Wah, luar biasa obrolan kita di EU Pod kali ini, Sobat EU. Tapi nggak kerasa kita sudah dibatasi oleh waktu nih, Bapak. Sedih sekali. Tapi mungkin sebelumnya pengen juga dengar dari Bapak harapannya dari prestasi ini yang sudah diraih oleh Akprin University di program Leapfrogging oleh LLDP wilayah 5, begitu ya. Dan juga patut ucapkan terima kasih ya Pak ke Pak Kalem dengan adanya program ini. PTS jadi semakin meningkat kualitasnya. Harapannya apa nih Pak untuk Akprin University? Ya, semoga dengan meningkatnya dan penghargaan ini bisa terus memotivasi untuk teman-teman bisa meningkatkan kinerjanya begitu dalam teridaman perguruan tinggi, dan juga melibatkan mitra, mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi lain. Sedemikian sehingga nanti dampaknya bisa ya ke semuanya, bisa dirasakan. Begitu. Luar biasa. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Sam, ya. Oke. Pertama kami ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kalem, LLDP 5 DIY. Program ini betul-betul membangkitkan perguruan tinggi kami dan di Jogja itu untuk meningkat secara signifikan. Yang pertama itu, yang kedua kita ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah menerima kami untuk mengabdi, dan dampaknya semoga sangat bermanfaat di masyarakat dan terus berkolaborasi, berkomunikasi, perawatan dan sebagainya langsung ke Universitas Akprin Indonesia. Harapan ke depan untuk meluaskan wilayah pengabdian ini seperti kami katakan tadi, semoga bisa meluas ke masyarakat yang akan kita sentuh bersama, dan program LLDT program tetap terus karena berdampak baik bagi perguruan tinggi. Luar biasa. Sehingga tagline dari Akprin University bisa tercapai nih Pak, selalu tumbuh dan berinovasi. Wih, keren sekali. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu, energi yang diluangkan, dicurahkan untuk Sobat EU. Di episode kali ini kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, begitu ya, bersama dengan Pak Rektor, Pak WR3, mungkin dengan Bapak-Bapak WR yang lainnya juga. Bapak nanti kita undang juga, semoga berkenan. Sehat selalu untuk Pak Rektor. Pak Sam juga sukses selalu dengan kinerja yang begitu tinggi, mobilitas yang tinggi sekali.
Sabtu Minggu masih nembak juga ya Bapak ya. Bapak di rumah masih terus bekerja, membuka laptop begitu, selalu sehat dan selalu semangat untuk Akprin University. Kalau begitu kami pamit undur diri Sobat Ayu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai jumpa di Akprin University Podcast di episode selanjutnya. Bye-bye. Preview.